Masih semangat teman-teman? Masih dong. Nah, jika semangat, makin berdiri yuk. Laskar Kristus, Siap gerak. kita ke satu lagu pujiannya Bangkit Serukan Nama Yesus. Buat gerakannya teman-teman. Selamat teman-teman. Bangkit, serukan nama Yesus. Mari maju, nyatakan kuasa-Nya.
Ya udah dulu. Silakan dulu teman-teman. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita angkat satu lagu pujiannya seperti wanita. Tutup matanya, lipat tangannya dengan sungguh-sungguh. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mengasihimu, Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia melayanimu. Sekali lagi dengan sungguh-sungguh. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mengasihimu, Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia melayanimu. Ku tetap setia melayanimu. Ku tetap setia melayanimu. Shalom anak Miss, selamat pagi. Selamat hari Minggu. Bagaimana kabarnya di rumah? Selama di rumah pasti dengan keadaan yang sehat. Benar sekali. Hari ini Miss akan membawakan sebuah cerita firman Tuhan tentang Ester. Bukan tentang Kak Ester ya, tapi tentang tokoh Alkitab namanya Ester. Sebelum kita mendengar sebagian cerita yang akan Miss berceritakan, terlebih dahulu anak-anak Miss, kita berdoa dulu ya. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih untuk kasih karunia yang Engkau berikan kepada kami sehingga kami dapat berkumpul bersama-sama di pagi hari Minggu ini yang cerah. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Amin anak Miss, semuanya sudah berkumpul, sudah duduk dengan tenang kan? Benar sekali. Jika sudah semuanya, oke, kita mendengarkan sebuah cerita. Ceritanya adalah, penasaran nggak siapa si Ester itu? Penasaran tidak semuanya? Iya, penasaran sekali Miss. Baik anak-anak Miss, ada sebuah daerah. Di daerah itu dihuni oleh seorang raja yang memerintah di kerajaan tersebut. Nama raja itu adalah Raja Ahasveros. Siapa namanya? Iya, Raja Ahasveros. Kemudian kan anak-anak Miss, si raja ini
membuat namanya pesta yang besar-besaran. Pesta yang wow, luar biasa. Banyak makanan, banyak di tempat istana yang sangat luar biasa megahnya, dihias. Namanya juga pesta ya kan anak-anak Miss. Kemudian si raja ini membuat pesta yang sangat besar selama 40 hari lamanya. Pada hari yang terakhir, si Raja Ahasveros ini meminta ataupun memanggil ratunya. Siapa tahu nama ratunya? Ayo. Ada yang tahu nama ratunya yang dulu? Sebelum yang baru siapa? Iya, si Ratu Wasti. Raja memanggil penasehat untuk memanggil si Ratu Wasti. Tapi anak-anak tahu nggak apa yang terjadi? Si Ratu Wasti ini tidak mau mengindahkan perintah si raja. Dan kemudian si penasehatnya pergi berlari menjumpai si raja dan mengatakan, "Raja, ratu tidak ingin berjumpa dengan raja." Sehingga membuat si raja sangat marah. Sangat marah dia karena dia ingin memperkenalkan si Ratu Wastinya ke seluruh penjuru dunia. Dia ingin memperkenalkan bahwasannya ratunya itu adalah ratu yang cantik, namun tidak diterima ataupun tidak didengarkan oleh si Ratu Wasti. Sehingga membuat si Raja Ahasveros itu menjadi sangat marah, sangat murka. Tahu anak-anak Miss apa hukuman yang diberikan oleh si raja kepada si ratu itu? Siapa yang tahu? Tidak ada yang tahu. Baca kembali Alkitabnya ya anak-anak Miss. Baik anak-anak Miss. Hukuman yang diberikan si raja itu terhadap ratu adalah si Ratu Wasti diturunkan dari kedudukannya menjadi ratu. Dan dia dibuang. Wah, sedih sekali kan anak-anak Miss? Rasanya bagaimana? Jika sudah menjadi yang namanya yang terhebat, yang dibangga-banggakan, namun karena suatu kesalahannya dia dibuang, tidak dipedulikan, tidak diindahkan gitu ya kan anak-anak Miss. Jadi si Ratu Wasti itu dibuang dan dijatuhi hukuman tidak menjadi seorang ratu lagi. Wah, si rajanya tidak mempunyai ratu nih ceritanya. Dan bagaimana dia? Iya, dia membuat sebuah namanya sayembara. Sayembara mencari seorang istri yang akan menjadi seorang ratu di kerajaannya. Dia membuat sebuah sayembara yang sangat besar. Sayembaranya ini diikuti oleh beribu-ribu banyak wanita yang ada di seluruh dunia. Dan ada seorang pesuruh namanya si Mordekai. Mordekai ini mempunyai seorang keponakan. Keponakannya itu sangat cantik jelita. Dan dia berlari menjumpai si keponakannya ini. Keponakannya ini tidak mempunyai seorang ayah dan tidak mempunyai seorang ibu. Dia hanya dirawat oleh seorang paman. Nama pamannya itu adalah si Mordekai. Jadi si Mordekai ini datang menjumpai anak keponakannya itu dan berkata, "Hai anakku, hai keponakanku, ikutlah bersamaku untuk mengikuti sayembara. Di kerajaan ada sayembara mencari seorang ratu. Kamu akan mengikuti sayembara itu supaya kamu menjadi seorang ratu." Begitu anak-anak Miss. Dan si ponakannya itu dia mau menerima atau tidak? Iya, dia menerima dan dia ikut ke kerajaan bersama dengan si pamannya ini. Tahu anak-anak Miss berapa lama siapa sih nama perempuannya Miss? Miss belum beritahu ya. Oke. Namanya adalah si Esther. Bukan Kak Esther ya. Namanya si Esther. Si Esther ini mengikuti sayembara di kerajaannya. Dia dipelihara
oleh kerajaan bersama dengan para wanita yang lain di dalam kerajaan itu selama 40 hari lamanya. Sambil itu dia membuat sebuah menunjukkan bahwasannya dirinya dapat menjadi seorang ratu. Benar sekali anak-anak Miss. Namun satu hal yang diberitahukan kepada si Mordekai, apa itu anak-anak Miss? Satu rahasianya, yaitu si Mordekai Ester tidak boleh memberitahukan bahwasannya si Ester itu adalah bangsa Yahudi. Benar. Mordekai memberitahukan bahwasannya Ester tidak boleh memberitahukan bahwasannya dia adalah keturunan bangsa Yahudi. Ya anak-anak Miss, persyaratannya yang diberitahukan si Mordekai. Setelah itu ratu terpilih yang baru adalah jeng. Siapakah itu yang menjadi ratunya? Iya, yang menjadi ratu dari kerajaan itu adalah si Ratu Ester. Benar sekali. Raja Ahasuerus memilih Ratu Ester menjadi ratunya. Karena apa anak Miss? Si ratunya ini, si Ester ini adalah orang yang cantik, yang baik, yang ramah, yang taat. Benar. Dan benar sekali anak-anak Miss. Kemudian ada seorang penasehat. Penasehat juga dipilih yang baru. Siapa namanya anak-anak Miss? Iya, si Haman. Tahu nggak sih anak-anak Miss ini si Haman itu bagaimana sifatnya? Ada yang tahu tidak? Iya, si Haman ini adalah orang yang serakah, yang haus akan kekuasaan, yang namanya dia mau semua orang tunduk padanya. Asal dia lewat harus tunduk menyembah dia. Seperti Tuhan Yesus kan, padahal dia adalah manusia. Nggak boleh seperti itu ya anak Miss. Jadi si Haman ini melihat ada satu orang yang tidak mau tunduk saat dia lewat. Siapakah itu? Iya, dia adalah pamannya si Ester, namanya si Mordekai. Melihat itu si Haman menjadi sangat marah. Dia tidak suka melihat si Mordekai karena si Mordekai ini tidak mau tunduk saat dia jalan, saat si Haman ini jalan. Jadi si Haman ini memberikan sebuah surat kepada si Raja Ahasuerus. Dia bilang, "Raja, bangsa Yunani tidak turut kepada engkau. Dia akan menjadi pemberontak di kerajaan hamba, di kerajaan raja," katanya begitu ya kan anak-anak Miss. Setelah itu raja membaca surat si Haman. Dia membaca dan dia marah. Dan dia setuju untuk menghukum si Mordekai, menghukum gantung. Supaya semua bangsa Yunani tunduk pada si Haman ini. Jahat kali kan anak-anak Miss. Jahat kali dia, masa ingin membuat satu orang tunduk. Semua orang tunduk, dia harus membunuh satu orang. Mengorbankan satu orang nyawa. Wah, tak boleh dilakukan seperti itu ya anak-anak Miss. Dan tahu nggak anak-anak Miss, si Mordekai mendengar itu. Dan dia menjadi sangat takut. Dia ketakutan. Aduh, bagaimana nih? Kalau dia sampai membunuh hamba, sampai membunuh saya, apa yang akan terjadi? Dia mengingat, oh iya, aku mempunyai seorang keponakan. Dia adalah seorang ratu, namanya Ratu Ester. Dia mengirim surat kepada si Ratu Ester bahwasannya si ratu ini harus menjumpai si raja dan membatalkan
hukuman gantung terhadap dirinya. Dia mengirim surat itu kepada si ratu dan ratu membacanya. Si ratu pun menjadi sangat takut. Dia bimbang, dia bingung. Dia tidak boleh asal sembarangan masuk ke kerajaan si raja. Nanti dia bisa kena hukuman. Dia membacanya dan dia takut. Namun satu hal anak-anak Miss, apa yang dilakukan si Ratu Esther sebelum menjumpai si raja? Apa yuk? Iya, si Ratu Esther itu berdoa, berpuasa. Dia berdoa, berpuasa untuk dapat menjumpai si Raja Ahasweroesnya. Supaya si raja tidak marah terhadapnya. Dia berdoa, berpuasa. Setelah itu anak-anak Miss, di hari yang ketiga setelah dia berpuasa, dia mengirim surat kepada raja bahwasannya dia ingin mengundang raja dan si Haman sebagai penasehat raja untuk datang minum di kerajaan ratu. Tahu anak-anak Miss, si rajanya bagaimana sikapnya? Iya, dia bahagia mendapat tawaran itu. Begitu juga si penasehatnya, si Hamannya, dia bahagia. Padahal dia nggak tahu apa isi acara sebenarnya dari apa Miss? Dari dia mengundang mereka untuk minum. Saat mereka sedang minum perjamuan itu kan anak Miss, si Ratu Esther berbicara kepada si Raja Yahudi, kepada si raja ini. Dia mengatakan bahwasannya dia adalah bangsa Yahudi. Dan ada seorang yang ingin memusnahkan bangsanya. Siapakah itu? Iya, si Haman. Si penasehatnya, dia menunjuk si Haman itu. Dialah raja, dia yang mau membunuh dan membinasakan bangsaku. Wah, tahu anak-anak Miss, si rajanya ini gak marah sama si Ratu Esther. Namun dia marah kepada si Haman. Iya, benar sekali. Si Haman yang dimarahinya bukan si Ratu Esther ya. Dia marah kepada si Haman. Kenapa kau ingin membunuh bangsa Yahudi? Kenapa? Ada apa itu? Ternyata karena dia membenci salah seorang. Salah seorangnya itu adalah paman si Ratu Esther. Namun titah raja tidak bisa dicabut sehingga dia menggantikannya. Tidak si Mordekai loh anak-anak Miss yang dicelakai, yang digantung. Namun menjadi kepala si Haman. Ya, sedih sekali kan anak Miss. Ganti yang dihukum bukan si Raja, bukan si Mordekai, namun si Haman yang dibunuh ya kan anak Miss. Kemudian anak-anak Miss, tahu nggak apa makna cerita dari cerita itu? Ayo, siapa yang tahu? Siapa yang tahu? Siapa? Gak ada yang tahu. Jadi baca lagi ya. Di dalam kisah Esther ini diceritakan bahwasannya pengorbanan si Ratu Esther. Dia mengorbankan dirinya untuk menghadap si raja. Dia antara was-was. Demi menyelamatkan bangsanya dia harus berkorban. Itulah dia pengorbanan. Sama seperti Tuhan Yesus anak-anak Miss. Tuhan Yesus juga berkorban untuk menebus dosa-dosa anak-anak Miss. Jadi anak-anak Miss, jangan sering berbuat dosa. Kasihan dong Tuhan Yesus sudah mengorbankan dirinya di kayu salib. Namun anak-anak Miss selalu berbuat dosa. Selalu
membuat hati Tuhan Yesus menjadi sedih. Iya kan anak Miss? Bagaimana jadinya pengorbanan Tuhan Yesus menjadi sia-sia? Benar sekali. Oke anak Miss, Miss akan memberikan sebuah ayat firman Tuhan, ayat emas. Di dalam Roma 8 ayat 28 di situ dikatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sudah anak Miss? Miss ulangi, Roma 8 ayat 28. Di situ dikatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Amin. Sudah anak Miss, semuanya tutup Alkitabnya, lipat tangannya, kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih karunia yang Kau berikan kepada kami. Kami sudah mendengarkan cerita firman Tuhan tentang Ratu Ester. Ajari kami Tuhan menjadi anak yang takut akan Engkau, menjadi anak seperti Ratu Ester yang mau taat akan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Sampai jumpa minggu depan anak-anak Miss. Tuhan Yesus memberkati.